Halo teman-teman, semuanya kembali lagi di Z1 teman-teman ya. Dan sekarang saya akan untuk let's talk atau ngobrolin Kakusei Hanta Omega Home episode keempat. Oke, episode keempat ya teman-teman ya. Jadi tanpa basi kita akan langsung ke episode 4 teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita akan sedikit reminder di episode 3 adalah kita mendapatkan uh, tag team dari Giriko dan juga Captain Omega Home. Kita akan langsung aja ke episode 4. Langsung aja teman-teman ya, let's go. Oke teman-teman, layarnya sudah muncul. Saya untuk Projecto Redto teman-teman ya. Tadi sekedar dari Project Red yaitu Kakushihanta Wegohon. Kita kasih lihat recap dari episode kemarin ya teman-teman ya. Dimana akhirnya Shout berhasil merebut kota yang dikuasai oleh salah satu anak buah Ivar teman-teman. Nah di sini episode dibuka dengan si Shout yang mengajarkan kepada para warga-warga cara untuk menjadi treasure hunter yang sebenarnya teman-teman adalah cara menjadi untuk orang yang bahagia dalam mencari spiritual gear. Nah, untuk berhubungan dengan show Kyodai atau alive, pas history maksudku. Katakan kemarin dilihatin bahwa warga-warganya itu kayak terpaksa gitu loh nyarinya di sini tuh diajarin untuk tetap nyari tapi secara bahagia. Lalu di sini dilihatnya juga kemarin pemuda yang akhirnya jadi pemberontak yang dihajar sama si pemimpin sama penguasa kota ini, dia akhirnya memutuskan untuk menjadi hunter. Dia sudah mendapatkan kakuseki-nya teman-temannya, dan dia bilang bahwa dia ingin seperti kapten, dia ingin menjadi lebih kuat untuk melindungi orang-orang. Nah di sini ada scene lucu di mana pas si Shout itu lagi jalan, dia ngejatuhin ember yang isinya air dan NK langsung panik, air, air, air gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah diperlihatkan dengan mereka lagi makan gitu kan. Dan kita juga dikasih penjelasan tentang aliansinya Ibar, yaitu aliansi Zetsu ya teman-teman ya. Yang dijelaskan oleh si Kiriko teman-teman. Aliansinya Ibar itu adalah aliansi yang mereka konsepnya adalah ya mengalahkan hantu lain terus kayak merekrut mereka lah. Nah, di sini juga ada scene lucu lagi teman sebenarnya cuman ya susah nyari shotnya ya di mana aku tuh bingung cara makan mie pakai sendok ya. Saya di sini kita lihat kan dia pakai garpu kan tiba-tiba. Dia langsung lompat ke tempatnya Ibar, di mana si dua orang ini yang kemarin jadi hunter yang dimusuhin sekarang itu kayak sedang dikasih hukuman lah. Tapi pas mereka bilang kayak, uh, sorry, sebelum itu mereka tuh ngelapor bahwa ada seseorang yang memiliki kakuju yang bisa berubah jadi manusia seperti Zetsu Enkaku namanya adalah uh, Kakujuo Enkaku. Terus dia juga punya kakek yang berbeda. Di sini Ibar ini kayak ini dia tertarik lah dia kayak wah menarik nih orang dia bilang gitu. Terus si Berser dia bilang temennya Tuan Ibar biar aku saja yang akan merebut kembali kota itu. Terus dia bilang gak usah itu kota nggak penting katanya gitu kan. Nah terus sebelum pas kan ini terus mereka itu kayak biasanya hunter yang gagal itu bakal dihukum yaitu dengan tendang dari aliansi Ibar. Mereka berdua tuh kayak mau dihukum kan tapi si Ibar bilang gak usah dulu, jangan dulu. Mereka ngasih kita info yang menarik gitu tentang tentang Kapten Omega Horn dan juga Enkaku. Kan gue beri kesempatan lawan si Reggie nih. Kalau kalian menang, kan boleh tetap join. Tapi kalau kalian kalah di Reggie, nah ini bilang gitu namanya. Terus Reggie akhirnya setuju lah. Nah di sini kan juga dikasih uh, kenapa alasan kenapa Enkaku tuh Shot itu bareng sama Enkaku. Shot bilang dia pengen dia ngomong tentang Chokodai lah. Terus si Enkaku bilang dia ingin mengembalikan zaman Kakuju dulu. Terus akhirnya ditanya Kiriko, maksudnya itu apa?
Nah, terus di sini si Enkaku bilang, dulu dia pernah berdoa pada Tuhan sama dewa lah intinya lah, Megami gitu kan. Soal aku lupa gimana ya, pokoknya dia berdoa terus dikabulin dan akhirnya dikabulinya mereka malah jadi disegel di Egolgir. Terus akhirnya pas dia udah bangkit, dia ingin apa ya? Dia ingin mengembalikan itulah. Dia ingin mengembalikan zaman sekarang seperti zaman dulu, zaman di mana para kakuju dan para manusia atau hunter lah, para manusia lah ya, para manusia dan para kakuju itu hidup berdampingan. Dia ingin mengembalikan masa-masa itu, teman-teman. Terus akhirnya gara-gara itu, Shot jadi makin semangat gitu kan, karena wah mengembalikan Chokyoda yang dulu ini gitu. Oh ya kita jauh, aku nggak tahu ya ini di sini apa setelahnya. Dia jelaskan juga soal Gokaku, Zankaku, terus ada tiga lagi yang belum dikasih lihat, yang sudah tahu, kayak sudah tahu namanya, cuma aku lupa aja namanya. Mereka itu adalah pilarnya Enkaku alias ya commander dari pasukannya Enkaku lah. Nah terus pas ditanya apakah Enkaku dan Gokaku, Zankaku dan Gokaku ingat sama Enkaku, Enkaku bilang mereka nggak ingat. Nggak tahu kenapa setelah mereka disegel terus mereka dikeluarkan mereka nggak ingat sama Enkaku teman-teman. Terus di sini kayak dikasih lihat pertarungan antara si dua hunter kemarin dengan Reiji. Reiji sih menggunakan Reikaku ya kalau nggak salah ya, dan itu dia mendapatkan kekuatan listrik teman-teman. Ya udah jelas ya Reiji menang dan dua orang ini ditendang dari organisasi Ibar. Nah, terus di sini Eiji itu kayak ya Reiji itu kayak jalan pergi biasanya. Mau kemana lu? Dia udah menang. Dia mau ini mau jalan-jalan dulu. Nah, bilang gitu lah. Oh ini di sini ya ternyata ya si Enkaku ngejelasin soal dan aku sama aku tuh masih belum ingat sama dia. Nah di sini si oh, Hunter kemarin yang ditendang oleh Ibar teman-teman, datang ke kota ini untuk balas dendam lah. Dia mencari Omega Horn, terus si Shao dipanggil sama si bocil ya. Tapi ternyata si pemuda kemarin bilang, kan kulindungi kota ini kan, kulawan kau. Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi setelah tadi namanya setelah si pemuda yang kemarin melawan bilang, kan kulawan, ini adalah kotaku dan apa melindungi kotaku sendiri gitu kan. Tiba-tiba kita dekat ke si kembar namanya L dan Ale. Di sini L lagi bengong di ayunan teman-teman, si L bilang, lagi di botol gitu kan. Kamu ngelamun ya? Wah, enggak. Terus si Al tuh bilang, eh ada hal yang menarik nih Ale. Aku tuh udah lihat si ensiklopedia Ego Gear, tapi nggak ada sama sekali tuh aku. Banyak kan jadi sebuah hal yang menarik ya, penemuan yang menarik bla 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 segala macam itu kan. Terus dia bilang, oh jadi jadi Al itu pengen jadi ini ya, pengen jadi profesor ego apa kok ego sih. Profesor Kakuju ya. Oh iya 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 gitu. Terus ya kalau gitu kok bisa terkenal loh. Terus si Al tuh bilang, oh, gue yang mau terkenal tuh lu gitu kan. Terus si E bilang, iya dong, kita udah lahir susah-susah, masa nggak terkenal? Terus dia langsung lari, ayo semuanya lawan kami. Terus si Al bilang, tunggu gitu. Kami ini ya. Terus kita dikasih pertarungan off screen. Tiba-tiba si Hunter yang kemarin udah kalah aja sama si pemuda yang akhirnya dia menjadi Hunter di kota ini ya. Terus si Shaw bilang, aku serahkan kota ini padamu. Terus si pemuda bilang, tapi kan ini kotanya kapten gitu kan. Kakak udah kuat, kau sudah bisa untuk melindungi kota ini sendiri. Terus kalau bilang, aku akan melindungi kota ini kapten gitu. Terus di sini pas mau Kiriko mau pisah sama Shot, Kiriko bilang, ayo kita bertarung sekali lagi. Pokoknya karena kemarin kita nggak sampai selesai bertarungnya. Terus si Shot tanya, kenapa? Aku mau si Enkaku. Terus Enkaku, boleh. Yang menang bakal dapet aku. Terus si Shot bilang, kok lu gitu sih Enkaku? Oh, terus Enkaku bilang, aku hanya akan mengikuti orang dengan ego terkuat. Kalau kau kalah berarti kata Megahorn sebenarnya adalah si Kiriko. Nah, dia bilang gitu. Akhirnya Kiriko dan Shot setuju untuk bertarung. Mereka memperkenalkan diri dan akhirnya di sini Kiriko menggunakan summon ya, dia nggak menggunakan proses, dia menggunakan langsung summon di danau ya. Terus di sini Shaw juga mensummon
Enkaku. Nah, tapi di sini ada strategi Giriko karena mereka di dalam danau, jadinya Enkaku takut teman-teman ya, untuk masuk mengalahkan si Zankaku. Nah, terjadi pertarungan, terus akhirnya si Shot bilang, Enkaku, masuklah ke dalam danau. Enkaku masuk dan langsung menyerang Zankaku dan Zankaku-nya kalah, intinya gitu. Terus ego gearnya Zankaku dibalikin lagi ke Air. Guhiko, terus Giriko menjelaskan alasan kenapa dia ingin menjadi hunter yang kuat dan atau dia meningkat Enkaku biar jadi lebih kuat karena dia sedang mencari Kakuju lain teman-temannya dulu yang sejak kecil menjadi partnernya. Dia adalah si uh, Fukaku kalau nggak salah ya. Berokaku apa apalah pokoknya si burung yang sayap yang kalau di trailer dia jadi Kakujunya si Berserk. Terus katanya dia itu hilang bersama sempainya yang bernama Hana apa Kana lah pokoknya gitu teman-teman. Dia ngilang tiba-tiba. Si sempainya ngilang dan juga si Kakujinya hilang teman. Nah kita dikasih setup menarik untuk rivalitas Giriko dan juga Berser. Nah mari kita tebak-tebakan teman-teman. Apakah Berser itu orang yang mengalahkan sempainya Giriko yaitu si Kana apa Hana itu aku lupa namanya ya, ataukah Berser itu si Kana atau si Hana? Ya emang dia mencuri, dia curi aja. Jadi dia senpai yang dalam tanda kutip bajingan lah. Atau senpainya itu beneran atau mungkin dia beneran dia punya senpai bajingan tapi itu bukan si Berser, dia orang lain yang dikalahin oleh Berser. Nah, itu menurutku salah satu yang menarik itu setup rivalitas antara Berser dan juga si Kiriko. Itu menarik banget teman-teman ya. Dan ya udah gitu doang sih untuk episode ini teman-teman. Minggu depan kita akan berfokus lagi dengan Al dan Air, yaitu si kembar teman-teman ya. Jadi gimana menurut kalian untuk episode keempat dari Gakusei Hunter Omega One teman-teman? Menurutku tetap itu sih. Aku lebih suka episode ketiga daripada episode keempat teman-teman. Kalau menurutku teman-teman, aku lebih suka episode tiga. Karena episode 4 ini masih sedikit downgrade dari episode 3 lah. Lore-nya nggak terlalu dibuka lagi teman-teman. Tapi menurutku episode 4 ini masih episode tapi menurutku episode 4 ini masih menjadi episode yang bagus teman-teman ya. Ya ini ada setup hal menarik yaitu adalah rivalitas antara Giriko dan Berser nantinya teman-teman. Jadi ya masih ada lah yang buat di-explore. Jadi episode 4 ini masih ada hal yang menarik ya teman-teman. Walaupun nggak semenarik episode 3 ya kita kayak dikasih lihat spektrum dari aliansinya Evil yang Zetsu itu namanya. Apakah dia itu organisasi jahat atau organisasi baik? Karena ada satu kota yang kayak makmur banget dan satu kota yang tersiksa banget intinya gitulah. Jadi ya itu juga menurutku ya hal yang paling menarik untuk mengekspand dunia si Omega Horn di episode 3 kemarin. Tapi episode 4 ini nggak terlalu banyak, cuma kayak satu hal yang menarik yaitu adalah teaser untuk rivalitas antara Berser dan juga Kiriko. Ya, itu aja dari aku untuk ngobrolin Khususnya Omega Horn episode keempat. Gimana kan? Komen di bawah. Kita next video bye.